Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi PPKN kelas 7 bab pertama. Kali ini kita akan membahas lebih khusus pada subbab B, yakni penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, yakni perumusan dasar negara. Ya, ketika BPUPKI dibentuk, nah sebenarnya ketika BPUPKI dibentuk tersebut atau BPUPKI dibuat oleh Jepang, sebenarnya Jepang ingin menarik simpati dari bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik, ya, atau dalam perang dunia kedua pada wilayah Asia Pasifik. Nah, kenapa Indonesia diminta oleh Jepang untuk membantu pada perang Asia Pasifik? Karena Jepang terdesak oleh dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Britain atau Inggris, ya. Nah, jadi kekalahan Jepang ini mulai pada puncaknya, yakni pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, yakni pada peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, di hari pertama bom atom ini menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima, dan masih di hari pertama di Nagasaki 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Nah, jadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus ini 1945 ini Jepang mengalami kekalahan besar-besaran karena bom atom ini telah menewaskan banyak penduduk di wilayahnya. Nah, tidak hanya sampai situ saja. Beberapa hari selanjutnya ratusan bahkan ribuan orang tewas karena efek bom atom ini, ya. Efeknya itu seperti tertimpa oleh bangunan atau bahkan terkena radiasi, ya. Jadi banyak yang tewas bahkan setelah bom atom ini dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Nah, keadaan yang seperti ini, keadaan Jepang yang terdesak seperti ini, dan puncaknya pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Indonesia memprakarsai dan memiliki tekad untuk mempersiapkan kemerdekaannya sendiri, nah, tanpa bantuan dari pihak Jepang. Nah, BPUPKI sudah dibubarkan, kemudian, nah bagaimana Indonesia bisa memprakarsai kemerdekaannya sendiri? Seperti ini sejarahnya. BPUPKI setelah dibubarkan dibentuklah PPKI. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan PPKI. 8 Agustus 1945 untuk disahkannya PPKI ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Mediodiningrat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon, ya, atau sekarang itu Vietnam, ya. Kemudian 14 Agustus 1945 kembali ke tanah air. Dalam rentang waktu 14 Agustus dan 17 Agustus 1945, kita negara kita mengalami beberapa peristiwa. Salah satu peristiwanya yakni peristiwa Rengas Dengklok, yang sering disebut juga oleh kita sebagai peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta. Nah, 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok atas prakarsa kelompok pemuda Menteng 31, yakni Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Soleh. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok ini ada perseteruan antara golongan pemuda dan golongan tua. Intinya adalah golongan pemuda ingin agar Indonesia segera cepat merdeka, sedangkan golongan tua ingin Indonesia merdeka secara aman, ya, tidak menumbalkan rakyatnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah didiskusikan,
akhirnya baik golongan pemuda dan golongan tua akhirnya menyepakati Indonesia akan melaksanakan proklamasi pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno akhirnya mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan pemberian dari Jepang. Sebagai buktinya, Indonesia sendiri menambahkan anggota PPKI sejumlah 6 orang, jadi jumlah total anggota PPKI atas kehendak bangsa Indonesia adalah 27 orang. Nah, keesokan harinya setelah peristiwa proklamasi ini, PPKI melaksanakan sidang pertama, yakni 18 Agustus 1945. Isi sidang tersebut yakni menetapkan Undang-Undang 1945, memilih Presiden Insinyur Soekarno dan memilih Wakil Presiden yakni Muhammad Hatta. Dan yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya untuk membantu pemerintahan Indonesia pada waktu itu ya, karena MPR, DPR dan DPD belum dibentuk. Nah, oke, untuk latihannya nah ini seperti ini. Silakan isi pernyataannya. Ini ada waktu pembentukan BPUPKI kapan, PPKI kapan, pernyataan jumlah anggotanya berapa, susunan organisasinya berapa, tugasnya apa, waktu persidangannya kapan, dan hasilnya itu apa. Nah, seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran PPKN kelas 7 hari ini berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. As'adu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.